Coba dengerin nih. Menteri Keuangan Purbaya bilang, anak muda jangan ngandelin utang cuma buat belanja FOMO. Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Tapi kenyataannya beda jauh. Utang di pinjol dan paylater udah meledak nembus 100 triliun rupiah. Pertanyaannya, ini gara-gara kita hidup boros atau justru bukti ekonomi Indonesia lagi nggak sehat? Kalau ngelihat data, dari tahun ke tahun masyarakat emang makin suka pakai layanan pinjol atau paylater. Buktinya apa? Nilai utang yang terus bertambah. Di Juli 2024, nilai utang pinjol itu nyampe sekitar 69 triliun. Sekarang nilainya udah nyampe segini. Naik lebih dari 20% dalam setahun. Nilai utang paylater itu tumbuhnya jauh lebih tinggi. Di Juli 2024, utang paylater di bank dan fintech itu nyampe sekitar 25 triliun rupiah. Sekarang nilainya udah lebih dari 32 triliun. Ini naiknya hampir 30%. Kalau kata Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, pesatnya pertumbuhan utang paylater ini nggak lepas dari kemudahan akses penyedia jasa. Proses approval paylater ini emang jauh lebih gampang dibanding kartu kredit. Calon pengguna nggak perlu nyediain dokumen-dokumen kayak slip gaji buat bisa pakai paylater. Udah gitu, sekarang hampir semua platform e-commerce nyediain opsi pembayaran paylater. Biasanya di awal mereka ngasih iming-iming diskon buat narik minat masyarakat. Terus katanya kalau pakai paylater itu nggak ribet karena pengguna nggak perlu mindahin uang dari rekening banknya dulu. Belum lagi kalau bayar pakai paylater, orang bisa nyicil sampai berkali-kali. Yang awalnya ragu buat beli barang harga 1 juta, ngelihat barang itu bisa dicicil 12 kali dengan biaya 100.000 sebulan, jadi kegoda. Makanya nggak kaget jumlah pengguna paylater itu terus nambah. Berdasarkan data Pevindo, di Februari 2025 aja, debitur paylater udah nembus 17 juta orang. Mayoritas pengguna paylater itu sendiri adalah kalangan milenial dan Gen Z. Paylater itu paling banyak dipakai buat bayar transaksi kris, e-commerce, sampai beli tiket dan hotel. Nah, apakah itu berarti kenaikan utang pinjol dan paylater itu cuma karena sifat masyarakat kita yang boros dan konsumtif? Karena terpaksa sih. Kayak saya kan kadang kalau beli sesuatu pakai paylater dulu. Mungkin ada dua ya. Kalau misalkan dari gaya hidup udah mayoritas anak-anak sekarang tuh karena lingkungan mungkin yang harus dia menggunakan paylater untuk kebutuhan sosialnya di lingkungan masyarakat. Bisa keduanya, jadi nggak tahu lah. Mungkin ada karena alasan tertentu makanya orang pakai paylater. Kalau emang barangnya itu perlu dan itu barang primer, pakai paylater ini sebenarnya boleh-boleh aja menurut saya. Tapi kalau dia barang sekunder apa tersier, itu perilaku konsumtif. Menariknya, lonjakan utang pinjol sama paylater ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang katanya lagi lesu. Kayak kita bisa lihat, angka konsumsi rumah tangga aja cuma tumbuh di bawah 5% di kuartal 2 kemarin. Baru-baru ini juga Bank Indonesia ngeluarin hasil survei yang nunjukin kondisi keuangan rumah tangga melemah. Gubernur BI sendiri pun ngakuin kok, konsumsi masyarakat itu masih lemah sampai sekarang. Menurut Direktur Riset Bidang Ekonomi Digital Core, Etika Karyani Suwono, utang paylater yang terus bertambah itu nunjukin daya beli masyarakat yang lagi tertekan. Karena gaji stagnan, sementara harga barang makin mahal, jadi orang terpaksa pakai paylater. Orang nggak lagi nyicil buat beli barang yang sifatnya sekunder atau tersier, tapi juga barang primer. Pesatnya pertumbuhan utang di paylater dan pinjol ini sebenarnya perlu jadi perhatian. Soalnya dalam jangka pendek, pengguna bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara nyicil. Tapi dalam jangka panjang, gimana? Nggak kerasa cicilan numpuk dan utang membengkak. Kayak yang ditunjukin sama survei BI satu ini. Data ini nunjukin pengeluaran masyarakat buat bayar utang itu makin gede. Sementara pengeluaran buat konsumsi sehari-hari itu turun. Ini nih yang sebenarnya bahaya. Kalau nggak dikelola dengan bijak, masyarakat bisa kelilit utang. Utang itu bisa aja nantinya malah nggak kebayar. Buat sekarang, rasio kredit macet paylater itu masih kejaga di kisaran 3%. Tapi, kalau ngelihat daya beli masyarakat yang tertekan, PHK juga masih berlanjut, angka kredit macet itu bisa aja membesar nantinya. Soalnya, kemampuan masyarakat buat belanja dan bayar utang itu makin berkurang seiring waktu. Jadi bisa kita simpulin, kemudahan akses dan daya beli yang lemah ngebuat utang paylater di Indonesia itu terus membengkak. Dan ini sebenarnya nggak cuma kejadian di Indonesia. Di Amerika, orang mulai ngelihat paylater itu sebagai suatu bom waktu. Kenapa?
Soalnya nilai utang pay later di negara Paman Sam itu udah meroket, nggak masuk akal. Di tahun 2019, nilai utang pay later di Amerika itu sekitar 2 miliar dolar Amerika. Tapi di tahun 2021, nilainya udah membengkak jadi 24 miliar dolar Amerika, atau sekitar 400 triliun rupiah. Bayangin, naik 1000% dalam kurun waktu 2 tahun aja. Nggak beda sama di Indonesia, kemudahan akses pay later jadi alasan utang di Amerika terus naik. Terus, kalau mau nyicil pakai pay later di Amerika itu, nggak dikenain biaya. Penyedia jasa pay later di Amerika ngambil keuntungan dari fee yang dikenain ke merchant dan denda keterlambatan bayar nasabah. Karena aksesnya gampang, bisa nyicil tanpa biaya, pay later jadi primadona anak muda Amerika. Buktinya, hampir sebagian dari seluruh pengguna pay later di Amerika itu usianya di bawah 33 tahun. Nah, sama juga kayak di Indonesia nih. Orang Amerika juga makin banyak pakai pay later buat menuhin kebutuhan sehari-harinya. Buktinya apa? Di tahun 2024, jumlah debitor yang pakai pay later buat beli kebutuhan pokok itu cuma 14%. Di tahun 2025, angkanya naik jadi 25%. Inflasi yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan membuat warga Amerika juga kesulitan buat menuhin kebutuhan sehari-harinya. Makanya, angka utang pay later di negeri Paman Sam juga diprediksi terus membengkak. Emang sih, tingkat gagal bayar pay later di Amerika sendiri masih di kisaran 2%. Jauh lebih rendah dibandingkan gagal bayar kartu kredit yang nyampe 10%. Tapi fenomena ini ngingetin beberapa orang ke awal mula krisis keuangan tahun 2008. Jadi buat yang belum tahu, di tahun itu sistem keuangan dunia kena krisis. Karena bubble kredit perumahan di Amerika yang akhirnya pecah. Singkatnya, krisis itu terjadi karena bank di Amerika gampang banget ngasih kredit rumah. Bahkan, orang yang pendapatannya nggak jelas dan sebenarnya berisiko tinggi juga bisa dapat kredit ini. Begitu cicilan melonjak karena bunga naik, orang pun akhirnya nggak sanggup bayar. Kredit macet melonjak, bank besar pun berguguran. Ekonomi dunia pun akhirnya jadi korbannya. Nah, kalau dilihat-lihat, polanya sama kan sama pay later. Akses kredit gampang, tumbuhnya gila-gilaan, dan potensi gagal bayar membayangi. Pastinya kita nggak mau dong terjebak dalam jebakan utang, yang ujung-ujungnya bakal ngerugiin masyarakat sendiri dan sistem keuangan nasional. Makanya, banyak pihak sebenarnya ngedorong OJK sebagai regulator buat memperketat aturan main pay later. OJK sendiri sebenarnya lagi nyiapin aturan baru terkait pemakaian pay later. Salah satunya, batas minimal umur dan pendapatan buat pakai pay later. Per 1 Januari 2027, masyarakat yang mau pakai pay later harus berusia minimal 18 tahun dan pendapatan minimal 3 juta rupiah per bulan. Tujuannya buat mencegah orang kejebak utang dan meminimalisir risiko gagal bayar. Ya walaupun sebenarnya masalah gagal bayar ini bukan cuma soal pendapatan aja ya. Karena kalau pendapatan besar tapi nggak bisa ngelola uang dengan baik, ya bisa juga aja sih kejebak utang. Salah satu pemain pay later nasional, Akulaku bilang, biar nasabah nggak gagal bayar, perusahaan sebenarnya sering ngasih edukasi. Di sisi lain, Akulaku bilang perusahaan nggak asal ngasih pay later ke masyarakat. Perusahaan punya semacam filter yang nentuin siapa aja yang pantas dapat fasilitas pay later. Nah, filter ini pakai data dan perilaku konsumen masyarakat. Harapannya, dengan filter yang lebih ketat, risiko gagal bayar bisa diminimalisir. Sebenarnya sih, filter ini juga harus diterapin sama masyarakat. Toh, buat apa? Kalau regulator sama perusahaan udah lebih ketat, tapi malah kitanya yang kendor. Ada temuan yang bilang, pay later dengan fasilitas cicilannya ini bisa ngebuat orang jadi lebih boros. iPhone yang harganya 12 juta kalau dibeli cash, bisa dicicil dengan harga 1,5 juta rupiah per bulan sebanyak 12 kali. Depannya sih kelihatan murah, tapi di belakangnya bunga utang membayangi. Belum lagi kalau tanpa kita sadari nih, cicilan utang itu makin numpuk setiap bulannya. Kondisi ekonomi sekarang emang bisa dibilang nggak baik-baik aja. Pendapatan stagnan bahkan turun, tapi harga barang makin mahal. Pay later pun akhirnya jadi pilihan. Dipakai aja kalau selagi itu bisa, tapi kalau misalkan nggak bisa, itu juga lebih bagus karena terkadang orang-orang yang pakai pay later tuh membuat hidupnya tuh agak lebih sulit, lebih sedikit karena ada bunga yang harus ditanggung. Ya kalau bisa sih emang gak usah pakai sama sekali, cuman kan karena kebutuhan ya jadi kepepet. Kalau aku ya, aku menghindari sih. Mending lebih baik nabung dulu barusan kita beli, jadi nggak ada tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan dengan jangka waktu atau tempo yang udah ditentukan di pay later. Makanya pemerintah sebenarnya harus mulai ngasih perhatian lebih
roda ekonomi harus muter lebih cepat lagi supaya kondisi keuangan masyarakat jadi lebih baik. Ya semoga aja gebrakan-gebrakan kayak suntikan 2 triliun ke bank beneran bisa ngebantu ekonomi nasional. Jadi di tengah kondisi kayak gini, permasalahannya bukan lagi pakai atau nggak pakai pay letter, tapi gimana ngelolanya dengan baik. Pay letter bisa jadi pilihan buat menuhin kebutuhan hidup. Yang penting jangan sampai terlena sama cicilannya yang ringan. Nah, menurut kalian gimana? Melihat ekonomi sekarang, tepat nggak sih buat pakai pay letter?